Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya atas nama Muhammad Syafiq Alfiansyah dari kelas B Pendidikan Bahasa Arab. Nah, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan filsafat yang ada pada bab 2 yang telah disampaikan oleh saudara kita, yakni Adrian Sajis dan Aziza Khairunisa. Oke, langsung saja. Di sini filsafat itu terbagi menjadi dua, yakni menurut etimologi dan terminologi. Secara etimologi, istilah filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah, dan bahasa Yunani yakni filosofia, yang terdiri dari kata pilien yang berarti cinta dan sofia yang berarti kebijaksanaan. Dan secara terminologi bisa kita artikan bahwa filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan atau love of wisdom, yang sedang dalamnya filsafat dapat mengantarkan seseorang menjadi orang yang bijaksana. Karena filsafat adalah untuk mencari kebenaran dan kebijaksanaan itu sendiri. Sebab kebijaksanaan memberikan keutuhan dalam membantu kita memilih secara akurat dan menolak secara cermat. Dikatakan filsafat sebagai ilmu adalah filsafat mengandung 4 pertanyaan ilmiah, yaitu bagaimana, mengapa, kemana, dan apakah. Dan tujuan filsafat adalah bisa membantu persoalan manusia. Berikut ini merupakan tujuan filsafat, yakni supaya manusia lebih terdidik dengan berbagai ilmu pengetahuan dan mampu menilai hal yang ada dalam kehidupan secara objektif. Supaya manusia juga bisa menjadi bijaksana untuk menjalankan kehidupannya selama di dunia ini. Terus supaya manusia juga bisa terhindar dari sifat egosentrisme dan berpandang lebih luas. Nah, supaya manusia juga mampu berpikir, mempunyai pendapat mandiri dalam hal keagamaan dan bisa bersikap kritis. Dan agar manusia mendalami ilmu pokok seperti memahami hakikat, sumber, dan tujuan ilmu tersebut, supaya ilmuwan lebih semangat untuk memperkembangkan pengetahuan dengan mencari kebenaran. Nah, jadi teman-teman, itu adalah sedikit penjelasan tentang ilmu filsafat dan tujuan-tujuannya. Mari kita lanjut terkait filsafat itu sendiri. Jadi teman-teman, kita lanjut. Jadi filsafat itu ada 2 pemikirannya, yakni radikal dan kritis. Nah, radikal itu sendiri adalah kita harus mencari informasi hingga ke akar permasalahannya. Nah, agar kita tidak mudah tertipu dengan berita palsu. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni ketika Anda diberitahu seseorang bahwa Anda telah dibicarakan dan dijelek-jelekan oleh orang lain, sebaiknya Anda tidak langsung mempercayai hal itu tersebut. Dalam artian Anda harus mencari informasi lebih lanjut mengenai perkataan tersebut. Nah, jika kenyataan Anda memang betul dibicarakan sama orang lain atau dijelek-jelekan oleh orang lain, maka Anda tidak perlu langsung marah seketika. Yang harus Anda lakukan adalah introspeksi diri. Mungkin saja Anda pernah membuat kesalahan gitu kan. Nah, itu yang dinamakan oleh berpikir secara radikal. Nah, teman-teman, di sini yang kedua, berpikir secara kritis merupakan suatu tanggapan mengenai permasalahan kritis. Merupakan sikap, pikiran, dan ilmu filsafat yang harus kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika sedang kita melaksanakan ujian, maka kita harus memahami isi soal tersebut sebelum menjawabnya. Nah, setelah berpikir dan menemukan jawaban tersebut, tulislah ke dalam coretan, koreksi kembali jawaban yang telah ditulis, dan ketika kita yakin dengan jawaban tersebut, maka kita bisa memindahkannya ke dalam lembar jawaban. Kemudian periksa kembali isi soal tersebut, dan jangan sampai ada soal yang kita lupai gitu. Dalam menghadapi persoalan tersebut, kita perlu menggunakan pikiran secara kritis agar persoalan tersebut bisa diselesaikan dengan baik dari berbagai pembahasan yang telah dijelaskan. Bisa disimpulkan bahwa filsafat adalah ilmu dari kemampuan akal yang berhubungan dengan penentuan kebenaran mengenai hakikat sesuatu hal, bukan hanya ilmu mengenai alam dan manusia, melainkan terdapat pengetahuan, budaya, dan agama. Nah, kurang lebihnya seperti itu penjelasan singkat dari saya terkait filsafat yang disampaikan oleh kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Benar dan salah itu datang dari saya sendiri. Wabillahi taufiqul wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.